melakukan pertemuan, yaitu untuk melakukan bimbingan kelompok. Tapi sebelum melakukan kegiatan ini, kita harus berdoa dulu supaya kegiatannya lancar. Siapa yang memimpin? Saya, Bu. Salam Alfi, pimpin doanya. Sebelum kegiatan, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dalam hati mulai. Baik, alhamdulillah. Teman-teman, kita akan melaksanakan bimbingan kelompok. Bu, apa sih bimbingan kelompok itu? Bimbingan kelompok itu adalah salah satu program yang ada dalam bimbingan konseling. Dan tentunya kalian juga tahu ya bimbingan konseling itu apa, karena di setiap sekolah juga ada yang namanya guru BK. Dan pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang kesulitan menyesuaikan diri pada lingkungan baru. Sebelum kita lanjut, apakah ada yang ingin ditanyakan terlebih dahulu? Ya, Bu. Ya, tadi mau bertanya apa? Kenapa kita ngambil topik ini? Kenapa kita ambil topik ini? Jadi gini teman-teman, banyak banget kasus sekarang itu kan, apalagi di masa pandemi, kelas 10 itu sulit banget menyesuaikan diri, sulit banget untuk beradaptasi sama teman-teman barunya. Jadi Ibu rasa permasalahan ini cukup mewakili teman-teman semua seangkatan dalam permasalahan pada dirinya. Kalian juga kan sempat merasakan kan menyesuaikan diri itu susah. Ya. Jadi Ibu mengambil topik ini dan Ibu akan menyampaikan tujuan kenapa sih Bu kita melakukan bimbingan ini. Tujuannya itu yaitu agar kalian siswa kelas 10 itu mampu mengembangkan segala potensi yang ada dalam diri kalian. Dan yang kedua, agar kalian mampu menyesuaikan diri. Dan yang ketiga, agar kalian mampu menyadari kebutuhan sosial kalian. Dan pada kesempatan kali ini ada langkah-langkah yang akan kita lakukan. Yang pertama, awalan atau pembukaan yang terdiri dari tadi salam, berdoa, dan sudah kita lakukan. Nanti kalian akan saya bagi kelompok menjadi 2 kelompok. Lalu yang kedua ada langkah-langkah transisi peralihan. Nanti kita akan melakukan kayak adu pendapat gitu. Lalu yang ketiga adalah tahap kerja, yang terakhir adalah tahap penutupan. Selanjutnya dalam kegiatan ini ada aturan-aturan yang harus kalian lakukan, yaitu jika kalian ingin bertanya, kalian ajukan tangan terlebih dahulu, atau misalkan kalian mau berpendapat, kalian ajukan tangan terlebih dahulu. Paham? Paham. Dan lalu ada juga aturan-aturan atau asas-asas yang dilakukan dalam kegiatan kali ini. Kalian tenang aja, semua yang kalian utarakan di sini itu rahasia, tidak akan saya bocorkan ke siapapun. Dan kalian nanti akan memilih teman kelompok kalian berdua aja. Nah, kalian juga harus bersepakat terhadap kelompok kalian untuk menjaga kerahasiaan, untuk menjaga segala apapun yang kalian ucapkan itu menjadi rahasia bersama, tidak boleh disebarkan ke orang lain. Begitu teman-teman, bisa pahami? Oke teman-teman, sekarang saya akan membagikan lembar kertas yang isinya itu berisi materi-materi tentang pentingnya menyesuaikan diri. Nanti kalian baca-baca di sini ya. Satu orang satu ya teman-teman. Oke, setelah kalian membaca, pastinya kalian memahami, dan kalaupun ada yang tidak dipahami, kalian boleh bertanya. Tapi sebelumnya, saya akan bertanya kepada teman-teman. Setelah kalian baca-baca, penting nggak sih menyesuaikan diri itu bagi teman-teman? Kelompok A dulu deh, bagaimana menurut Samsi? Penting, Bu. Kita makhluk sosial, kita pasti butuh orang lain. Ya, betul. Kalau menurut Adi? Penting, kita bisa mudah akrab sama orang baru dan dapat kepunyaan banyak. Oke, menurut Adi, kita dengan menyesuaikan diri, kita akan bisa mudah akrab dengan orang baru dan juga bisa dapat teman yang banyak juga. Bisa jadi. Kalau menurut kelompok B gimana nih? Kalau menurut saya tidak terlalu penting, karena kalau kita bisa berdiri sendiri, kenapa harus butuh orang lain? Kalau menurut Adi? Ya Bu, tidak penting karena kita harus berdiri di kaki sendiri. Oke, saya mau memaparkan sedikit dulu dari kesimpulan yang kalian utarakan tadi ya. Menurut saya, pendapat kalian tidak salah.
karena memang menyesuaikan diri itu ada yang menganggap penting, ada juga yang tidak. Hanya saja dalam dunia sosial, dalam kehidupan, benar kata Samsi tadi, kita ini makhluk sosial yang pasti membutuhkan orang lain. Kita tuh meskipun benar kata Areni bahwa kita tuh bisa berdiri di kaki sendiri, kata aku juga, tapi yang namanya makhluk sosial itu pasti membutuhkan orang lain. Kita pasti butuh yang namanya teman ngobrol, teman belajar, dan segala hal. Kalian mungkin kesusahan menyesuaikan diri, tapi kalian harus menyadari bahwa menyesuaikan diri itu sangat penting. Teman, selanjutnya kita akan masuk ke tahap kerja, yang dimana kalian akan mengutarakan perasaan-perasaan kalian di note tadi yang saya kasih di kertas itu. Kalian tuliskan perasaan kalian, kenapa sih kalian sulit menyesuaikan diri, kenapa kalian itu nggak mau berteman sama orang baru ya. Nanti saya akan membaca semuanya dari kalian. Tenang aja, semuanya rahasia. Pokoknya kita kan sudah sepakat di sini bahwa apa yang kalian dapatkan di sini tentang teman kalian itu rahasia, tidak boleh disebarkan kepada yang lain. Oke teman-teman, kalian sudah mengisinya? Sudah. Saya mau lihat hasil dari tulisan teman-teman dari menjawab pertanyaan yang saya berikan. Baik, apakah ada kesulitan dalam menjawab pertanyaan-pertanyaan dari saya? Enggak. Enggak ya, soalnya pertanyaannya juga pada sama. Setelah saya melihat jawaban dari teman-teman, ternyata permasalahan kalian itu hampir sama, karena mungkin kalian satu frekuensi, satu lingkungan pertemanan ya. Jadi permasalahan kalian itu cukup sama, yaitu sulit untuk memulai beradaptasi dengan orang-orang baru. Tapi sebelumnya saya mau tanya nih, kenapa sih kalian itu gak senang gitu untuk ngobrol sama orang baru? Rata-rata soalnya tuh permasalahan kalian itu yaitu nggak mau ngobrol sama orang baru. Kenapa sih kalian tuh kayak gitu? Coba siapa dulu nih dari kelompok A? Kenapa Ayi? Kalau sama orang baru ngobrol Nggak nyambung. Kalau alasan sih bagaimana nih? gini ya Bu, dulu saya ceria, suka ngobrol, suka main, tapi saya pernah ketika ngomong berpendapat malah diacuhkan. Nah dari situ gak semangat buat berteman, apalagi sama orang baru. Pengalamannya ya. Kalau kelompoknya bagaimana? Kenapa nih? Abi dulu deh. Gini ya Bu, kalau saya mah kalau diajak ngobrol ya ngobrol, kalau enggak ya enggak. Jadi nggak peduli sama orang-orang yang lain. Kalau ini gimana nih? Kalau saya dari kecil emang jarang diajak ngobrol sama orang tua, jadi merasa tidak penting untuk ngobrol dengan orang lain. Gitu. Nih teman-teman, kita ini dalam tujuan bimbingan kelompok ini kan untuk memecahkan masalah-masalah kalian, untuk merubah perilaku buruk kalian. Jadi nih, kira-kira apa sih yang menyebabkan kalian ini seperti ini? Dari yang saya simpulkan, kalian itu punya pengalaman masa lalu yang buruk. Rata-rata dari kalian begitu kan, punya pengalaman masa lalu yang buruk yang belum kalian maafkan. Yaitu yang misalnya tadi Samsi pernah diacuhkan sama temennya, terus Reni pernah pengalaman buruknya yaitu orang tuanya yang jarang ngajak ngobrol gitu. Terus alasan yang kedua itu ego kalian itu yang negatif, yang kalian ikuti, padahal kalau kalian tahu bahwa ini salah, seharusnya kalian itu tidak dilanjutkan gitu. Lalu yang ketiga, kalian ini tidak berpikir positif tentang masa depan. Kalau kalian berpikir positif tentang masa depan, kalian pasti akan membuang kebiasaan-kebiasaan buruk ini. Kalian akan memaksakan untuk bisa beradaptasi dengan orang lain, karena kalian tahu bahwa masa depan kalian itu salah satu aspek yang harus dicapai yaitu bisa menyesuaikan diri. Teman-teman, sebenarnya kalian itu nyaman gak sih punya kebiasaan seperti ini yang nggak bisa beradaptasi, nggak mau ngobrol sama teman baru? Kalian tuh nyaman gak sih seperti ini? Ada yang mau menjawab atau mewakilkan dari teman-temannya, atau mau menjawab satu persatu juga boleh. Siapa yang mau? Ya udah deh,
sekarang Ibu mau Samsi yang mengutarakannya. Coba kenapa? Nyaman gak sih kamu kayak gini? Enggak Bu. Kenapa? Kita kan semakin dewasa semakin butuh teman. Teman itu buat ngobrol, belajar, main. Betul. Karena gini teman-teman, sebenarnya teman-teman itu mau berubah nggak sih? Mau kan? Sebenarnya teman-teman itu harus bisa membuang perasaan-perasaan yang negatif, pikiran-pikiran, dan segala perilaku-perilaku buruk kalian. Nah, setelah saya analisis dari permasalahan-permasalahan kalian, saya merumuskan ada beberapa hal yang bisa kalian lakukan untuk mulai berubah atau membuat atau melakukan perilaku-perilaku kegiatan-kegiatan yang baru, yang lebih positif, yang lebih baik. Pertama, kalian itu harus ramah, harus murah senyum sama teman-teman, sama orang lain. Meskipun orang baru, kalian harus murah senyum, harus ramah, jangan pilih-pilih kalau mau ramah sama orang. Dan yang kedua, kalian harus mau memulai percakapan. Seperti yang tadi Api bilang, kata Api kalau dia diajak ngobrol ya ngobrol, kalau enggak ya enggak. Nah, itu salah satu perilaku atau kebiasaan buruk. Kalian itu harus mau memulai percakapan, jangan selalu ingin didahului oleh orang lain. Kali-kali kalian harus memulai percakapan. Nah, dan yang ketiga, kalian itu harus berpikir terbuka. Karena kalau kalian hanya berpikir stuck di situ, kalian gak akan mampu berpikir bahwa di masa depan nanti, di depan nanti ada hal-hal yang lebih menantang, ada hal-hal yang lebih baik, ada hal-hal yang lebih menarik untuk kalian coba. Sudah tidak terasa ya, kita sudah berada di tahap penutupan, tahap terakhir. Tapi sebelum kita tutup, saya memastikan bahwa teman-teman itu paham terhadap hasil atau apa yang kita bahas pada kegiatan bimbingan ini. Ada yang mau mewakili untuk menyampaikan kesimpulan kegiatan kali ini? Saya. Siap, ready? Silahkan. Dari kesimpulan kegiatan ini saya jadi paham bahwa menyesuaikan diri itu penting dan saya harus merubah perilaku buruk saya, yaitu dengan harus ramah, murah senyum, memulai percakapan dengan orang lain dan berpikir terbuka. Betul sekali. Saya harap tidak hanya Reni yang bisa paham, tapi semuanya juga paham ya. Lalu saya mau tahu nih kesan-kesan kalian mengikuti kegiatan ini. Apakah kalian tidak senang atau bagaimana? Siapa yang mau mewakili? Saya Bu. So, Alfi. Bagaimana Alfi kesan-kesan mengikuti kegiatan ini? Seru, saya jadi semangat untuk bisa menyesuaikan diri. Ya, bagus sekali. Jadi jangan sampai kalian setelah mengikuti kegiatan ini tuh pulang-pulang dari sini kosong lagi, malah memperpanjang perilaku buruk kalian. Semoga dengan adanya kegiatan ini kalian bisa berubah menjadi lebih baik, bisa menyesuaikan diri dan mampu menjadi pribadi yang lebih baik di masa depan. Nah, teman-teman, sebelum kita mengakhiri kegiatan kali ini, saya ingin mengucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya karena telah mengikuti kegiatan bimbingan kelompok ini dengan baik, dengan tertib, dan dengan tentram, nyaman.